Apa bedanya Pak, gencatan senjata yang sekarang sama yang sebelumnya Pak? Kan begini, sejak 7 Oktober 2023 bahwa ceasefire ini juga salah satu faktornya adalah karena kejadian di Los Angeles kemarin, sehingga kehabisan dana untuk mendukung Israel. Sebenarnya begini, tadi yang saya cerita soal Gaza sudah jadi Vietnam, ini adalah perubahan di lapangan ya. Donald Trump itu ingin relokasi warga Gaza itu ke beberapa negara gitu. Nah salah satu adalah Indonesia. Jadi Iya, benar nggak sih, Pak? Jadi Kemlu sudah mengeluarkan statement hari ini ya. Jadi bahwa satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita ada di Kementerian Luar Negeri dan hari ini ada narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah, Pak Anies Mata. Dan tema hari ini kita akan membahas tentang gencatan senjata Palestina Israel. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Anies gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Masya Allah nih. Pertama mungkin kita mau ngucapin terima kasih dulu Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih nanti informasi-informasi yang Bapak sampaikan kepada kami semua insya Allah. Sama-sama. Pak, perkenalkan saya Teguh Wisnu Pak. Ini rekan saya, ini Indra Yogi. Ya, jadi, Pak Anies. ini tandem saya nih kalau misalnya kita duet. Orang top semuanya, orang top. Masya Allah. Ya jadi dan ya udah lama sih sebenarnya kami pengen ngobrol sama Pak Anies, terutama soal waktu pertama kali Pak Anies sampaikan speech waktu di KTT Oki Pak. Oh yang Oki ya. Itu luar biasa, kami langsung saya bilang sama Gafar, ini Gafar tim kreatif kami, saya bilang Far coba hubungin Pak Anies, kita harus ngobrol nih sama Pak Anies gitu. Cuma qadarullah mungkin Bapak juga lagi jadwalnya cukup padat ya Pak ya. Waktunya nggak masuk ya. Waktunya nggak masuk. Tapi alhamdulillah, qadarullah hari ini Allah izinkan untuk bisa bertemu sama Pak Anies. Alhamdulillah. Itu soal yang katanya luar biasa ya. Itu makanya, salah satu apa namanya? Kayak terima kasih Pak Anies tuh udah menyampaikan isi hati kami tuh, isi hati masyarakat Indonesia ya, warga Indonesia tuh terhadap cintanya kita terhadap Palestina. Masya Allah. Dan pidatonya ini memang karena Pak Anies menyampaikannya dengan bahasa Arab, Pak, ini sangat menambah nilai viralnya lagi nih Pak Anies nih. Mungkin boleh langsung bertanya? Boleh silakan. Mas Wisnu. Boleh. Saya penasaran Pak. Saya penasaran ini ketika speech itu Pak Anies, itu berapa lama membuat speechnya itu? Atau memang spontankah atau speechnya sendiri kita malamnya kita bikin. Malamnya di KBRI. Di KBRI ya. KBRI itu. Jadi kan ada satu bagian yang sangat kami ingat ya. Kuluna Filistin. Iya. Kuluna Filistin. Kuluna fi Filistin. Kuluna Palestin. Kuluna Palestin. Jadi itu kan kalau misalnya kita semua Palestina gitu kan Pak ya. Maksudnya nggak tahu ya, kami melihatnya ketika Bapak ngomong seperti itu, pertama satu mungkin ketika penekanan Bapak sampaikan itu masuk Pak di hati, emosi itu masuk dapat. Terus kita langsung mencoba menginterpretasikan kalimat Bapak itu kan kuluna Palestina itu kan seperti kita Palestina, kami Palestina gitu. Jadi kayak semacam kita bukan hanya kita saudara orang Palestina loh. Kita semua ini adalah orang-orang yang harus bantu Palestina. Jadi banyak makna memang. Tapi itu benar-benar penekanan luar biasa Indra ya. Kita mikirnya kami bersama Palestina. Ya bisa diartikan juga seperti itu. Tapi itu lebih dalam. Mungkin Pak Anies bisa mengelaborasi lagi tuh Pak. Jadi memang waktu saya menyusun teks itu siang harinya itu ada pertemuan tingkat menteri dulu. Sebenarnya saya sudah bicara di situ tapi tidak pakai teks waktu itu. Besoknya setelah acara tingkat menteri itu baru kita ngumpul di KBRI, baru saya tulis apa yang akan kita sampaikan di KTT besok karena yang hadir presiden semuanya. Cuma karena saya statusnya wamen, utusan khusus, jadi urutan bicaranya paling akhir, yang ke-37 kalau nggak salah dan terakhir sekaligus. Karena wamen ya. Banget.
Saya memang sengaja menyampaikannya dalam bahasa Arab, dan yang kedua menggabungkan antara banyak term yang sebenarnya tidak dipakai dalam bahasa diplomasi di acara-acara seperti itu. Tapi waktu itu kita berpikir di sini di Kemlu, saya bicara dengan Pak Menlu sebelum berangkat. Ya. Pak Sugiono. Kita mau bicara kepada siapa ini sebenarnya dalam forum ini. Ini kan forum kedua setelah perang meletus 7 Oktober 2023 kan. Ya. Yang pertama Pak Presiden Joko Widodo sendiri hadir bersama Ibu Menlu. Tapi yang kedua ini karena Pak Presiden sedang ada di Amerika waktu itu, jadi beliau mengutus saya untuk hadir sebagai utusan khusus. Cuma kita memang ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia ini mewakili hati nurani umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia yang terkait dalam isu penjajahan Palestina. Itu intinya. Saya sendiri sebenarnya sudah terlibat dalam isu Palestina ini lebih dari 30 tahun lalu. Iyalah. Iya, Pak. Dari dulu sekali saya menjadi penerjemah teman-teman dari Hamas pada waktu itu. Di awal-awal Hamas baru berdiri, mereka masih lempar-lempar batu ya. Pakai ketapel gitu ya. Jadi saya mengikuti perkembangan ini detail sekali. Dan kita juga merasakan bahwa ada lompatan dalam narasi perjuangan Palestina ini, bukan hanya dalam kapasitas militernya, tapi lebih penting itu adalah dalam narasinya. Saya ingat dulu tahun 90-an kita memperkenalkan isu Palestina ini, pertama narasinya mesti keluar dari konflik Arab-Israel. Mesti keluar dari konflik Arab-Israel. Kalau dulu kan kita diksi yang suka dipakai oleh media dulu kan adalah konflik Arab-Israel, konflik Arab-Israel. Jadi kita di Indonesia nggak ada urusannya sama Palestina itu. Nah, kita keluar dari narasi konflik Arab-Israel menjadi konflik ini adalah ini masalah umat Islam. Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Betul. Dan itu tempat Isra Mi'raj dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di situ pula beliau mengimami para nabi. Dan itu adalah wakaf bagi umat Islam yang harus kita pertahankan. Jadi kita harus mengeluarkan isu Palestina ini dari framing Arab Israel. Iya kan? Sekarang narasinya jauh lebih maju lagi. Ini masalah kemanusiaan karena yang kita hadapi adalah genosida. Iya kan? Dan saya kira genosida ini membongkar narasi awal yang dulu menyebabkan Barat mendukung berdirinya negara Israel. Karena orang Yahudi itu menjadi korban Holocaust. Iya kan? Korban antisemit, ya kan? Betul. Berdirinya Zionis itu kan untuk tujuan itu kan, memberikan satu negara nasional bagi orang-orang Yahudi yang diaspora karena mereka selama ini menjadi objek kekejaman. Tapi puncaknya memang Holocaust oleh Nazi itu ya. Dan karena itu dianggap mereka berhak. Jadi itu seperti utang budi bagi masyarakat internasional khususnya Eropa untuk memberikan tempat hidup yang aman bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Tapi sekarang orang yang dulu menjadi korban Holocaust sekarang tiba-tiba menjadi pelaku Holocaust. Jadi alasan moral berdirinya itu hilang sama sekali, dan karena itu ada lompatan dari sisi narasinya. Ini bukan lagi masalah umat Islam, tapi ini sudah menjadi masalah umat manusia, kemanusiaan seluruhnya. Dalam konteks penderitaan itulah saya mencoba mewakili pesan hati nurani seluruh umat manusia ini bahwa kita semuanya adalah Palestina itu. Kira-kira itu konteksnya. Satu kalimat. Maksudnya, tapi Masya Allah maknanya itu luas banget ya Pak ya. Jadi memang diambil dari yang awal sampai sekarang ini gitu ya. Jadi ada itu mewakili satu lompatan narasi. Narasi, Masya Allah. Tapi Pak Anies, saya merasakan sendiri, saya melihat jejak perjuangannya Pak Anies ya dalam isu Palestina ini. Mungkin Pak Anies pasti ingat ya di tahun 2006, 2007 itu ada $1 man $1 for
Palestine. Itu saya sempat ikut Pak Anies. Jadi waktu itu memang saya melihat isunya lebih kepada agama ya, kepada Islam gitu. Makanya sekarang ketika Pak Anies mengatakan isunya sekarang lebih canggih karena sudah masuk ke kemanusiaan, ini menarik juga nih Pak Anies. Bagaimana itu Pak Anies narasinya bisa berubah? Karena kan dulu kita memperjuangkan isu Palestina ini agak berat Pak Anies gitu. Maksudnya ya di lingkungan saya terutama ya, ketika saya menyuarakan soal Palestina akan selalu mengatakan wah ini radikal, wah ini fundamental nih Islami. Padahal ya kita sedang memperjuangkan yang tadi itu nilai-nilai Islam. Sebenarnya itu ada bahasa yang menarik dari presiden kita ya waktu beliau dilantik. Beliau mengatakan bahwa kita ini pernah dijajah dulu. Ya. Kita ini pernah dijajah dulu dan kita paham betul bagaimana rasanya kita waktu dijajah itu ya. Yang dirasakan oleh Palestina sekarang itu persis seperti yang dulu kita rasakan. Oleh karena penderitaan itu merata di seluruh dunia karena negara yang dijajah oleh Barat terlalu banyak pada waktu itu, maka Indonesia mempelopori melalui konferensi Asia Afrika dulu gerakan perlawanan kemerdekaan. Dan alhamdulillah dampak dari konferensi Asia Afrika itu banyak sekali negara-negara yang sekarang kita sebut sebagai negara di Global South itu ya. Negara-negara selatan ini yang sudah merdeka setelah itu. Artinya kita leading, mewakili hati nurani manusianya melakukan pemberontakan terhadap kezaliman penjajahan itu, iya kan? Dan ada kearifan yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita bahwa semangat ini dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Masya Allah. Bahwa kita punya kewajiban kemanusiaan untuk membantu siapapun di dunia ini yang mengalami penjajahan. Jadi para pendiri bangsa kita ini tidak melihat itu sebagai masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Iya kan? Betul. Itu warisan dan semangat itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo di pidato pelantikan beliau dan di mana-mana beliau pidato ini selalu diulang-ulangi. Nah dulu waktu gerakan perlawanan ini baru muncul, memang mereka suka di framing sebagai radikal dan itu sih biasa saja gitu loh. Dulu kan juga para pahlawan kemerdekaan yang sekarang kita sebut pahlawan kemerdekaan, dulu zaman Belanda disebut apa? Memang disebut pahlawan, kan enggak? Betul. Iya kan? Mereka disebutnya pemberontak, pengkhianat dan seterusnya, iya kan? Sama saja orang memframing misalnya semua faksi perlawanan di Palestina, mau Hamas, Jihad Islami atau siapapun yang membantu dari Lebanon Hezbollah misalnya disebutnya sebagai pemberontak, teroris dan seterusnya, iya kan? Tapi sekarang kan kita kaget nih. Ada organisasi yang kita sebut teroris, namanya Hay'atu Tahrir Syam. Tiba-tiba sekarang memimpin di Suriah ya. Syria. Dan semua masyarakat internasional tiba-tiba menerima, mengatakan ahlan wa sahlan. Iya kan? Menlunya Jerman datang, menlunya Perancis datang, semua menlu pada datang, kasih semangat. Ini apa yang sedang terjadi? Yang dulu kita sebut teroris. Maknanya bahwa kalau suatu waktu ada yang kita sebut teroris, terus habis itu dia menguasai satu negara, terus ada yang berubah kayak itu. Itu kan framing kan, waktu kita menyebut dia teroris. Orang-orang di Syria mungkin menganggap enggak, itu gerakan melawan kezaliman yang dilakukan oleh negara. Kan itu kan. Itu kan masalah framing kan. Makanya sekarang kita di Kemlu juga kita mulai mesti memikirkan untuk membuka hubungan komunikasi secara terbuka dengan semua gerakan itu, dengan Hamas, Jihad Islami dan seterusnya. Khususnya dengan Hamas. Karena ini waktunya. Kalau sekarang mereka diakui, mereka berunding dengan Israel yang hadir Amerika, Mesir, Qatar dan seterusnya, itu maknanya apa? Diakui. Iya kan diakui. De facto orang memperjuangkan haknya kok itu. Betul. Apa yang mereka perjuangkan kan haknya. Dia nggak bergerak di luar Palestina kan, dia cuma bergerak di tanahnya aja. Itu pun seimprit di Gaza doang gitu. Iya kan? Tapi kita respect bahwa dengan genosida yang begitu brutal yang mereka alami, nggak ada orang Gaza misalnya yang mau keluar dari Gaza.
meninggalkan, enggak, tetap dia bertahan di situ. Iya kan? Karena itu kita bisa mengatakan bahwa gencatan senjata ini adalah kemenangan bagi Gaza, kemenangan bagi Palestina, dan menurut saya yang lebih penting ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Masya Allah. Itu yang baru mau kita masuk ke bahas ke situ nih. Sekaligus ya, langsung. Bisa ini ya. Bridgingnya bagus nih. Terima kasih Pak Aris sudah membuat bridging kita. Jadi Pak Aris, ini kalau kita ngomongin soal gencatan senjata ya, yang ini kan seperti Pak Aris bilang, ini kemenangan bukan hanya Palestina, tapi ini kemenangan umat manusia gitu. Iya. Ya. Cuman pertanyaan kami, apa bedanya Pak gencatan senjata yang sekarang sama yang sebelumnya Pak? Ya. Itu ada bedanya nggak Pak? Karena kan kita tahu cuman setelah 7 Oktober ini kan sempat ada gencatan sekali senjata kan, Pak, sebentar gitu kan? tuh Pak Anies. Itu sebentar gitu loh Pak. Kan begini, sejak 7 Oktober 2023, bulan Maret tahun lalu 2020, Mei kalau nggak salah kan ada usaha gencatan senjata juga. Ya. Saya kebetulan juga pas lagi ada di Doha waktu proses itu berlangsung. Saya nggak ngikut, tapi saya kebetulan lagi ada di sana. Apa yang membedakannya dengan yang sebelumnya? Ya, perbedaannya apa? Ya. Jadi gini, ini kan perang sudah berlangsung 14 bulan ya. Ya. Waktu perang ini berlangsung pertama kali, saya ditanya oleh Presiden Jokowi pada waktu itu setelah pulang dari KTT Riyadh juga. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa ini perang akan panjang, berlarut, dan semua orang mempertanyakan sekuat apa, semampu apa gerakan perlawanan ini bertahan. Begitu digempur balik, orang tidak pernah punya bayangan bahwa mereka bisa bertahan selama yang tidak bisa kita bayangkan, ya kan? Apa yang berubah sebenarnya secara fundamental di sini adalah bahwa gerakan perlawanan di Palestina telah berubah dari intifada, perlawanan yang sporadis, menjadi perang kemerdekaan. Lompatan ini yang perlu kita catat, bahwa yang sekarang terjadi ini adalah perang kemerdekaan, bukan lagi perang sporadis, intifada. Orang pakai katapel, orang pakai batu, enggak. Waktu orang pakai katapel dulu, pakai batu dan seterusnya, orang memecah keheningan. Itu seperti ice breaking, iya kan? Tapi sekarang dengan genosida yang berlangsung, perlawanan kan tidak mati. Berapa banyak korban? Pimpinan Hamas sudah berapa yang mati kan? Iya. Ada Ismail Haniya, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, sebelumnya malah Syekh Ahmad Yasin ya. Ini berturut-turut gitu ya. Saya sempat bertemu dengan Ismail Haniya kira-kira 2-3 minggu sebelum beliau dibunuh di Doha ya. Dan saya mencoba membaca apa yang ada dalam pikiran mereka, yang saya temukan bahwa memang ini sudah menjadi perang kemerdekaan. Dan karena itu akhirnya banyak pengamat Israel yang mulai sadar bahwa Gaza ini sudah berubah jadi Vietnam. Oh gitu ya. Ini udah jadi berubah jadi Vietnamnya Amerika. Nah, jadi kita bisa mengambil 3 sampel perang berlarut yang sifatnya perang kemerdekaan. 1, perang Vietnam, di mana Amerika akhirnya check out kan. Korbannya banyak, luar biasa, iya kan, jutaan. Yang kedua, perang Afghanistan, di mana Uni Soviet cabut, keluar. Waktu itu pemikir di Amerika, di sekitar Jimmy Carter waktu itu kan mulainya di mana mereka mulai terlibat di sana. Memang pikirannya adalah bagaimana merubah Afghanistan menjadi Vietnamnya Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet. Ya kan? Sekarang Gaza mengalami hal yang sama. Iya kan? Jadi kalau kita lihat apa maknanya Vietnam, Afghanistan dan seterusnya, itu kuburan bagi yang besar-besar. Betul. Saya baru mau nyebut itu Pak Anies. Menjadi kuburan masalnya para tentara Israel dan Amerika juga ya. Iya kan. Jadi orang sadar bahwa setelah lebih 1 tahun Israel bisa membunuh masyarakat sipil, tapi tidak bisa mencapai target militernya, tidak bisa membunuh perlawanan, bahkan tidak bisa menemukan tawanan. Iya kan. Artinya kan ada kegagalan intelijen.
Betul, betul. Ada kegagalan militer. Kan itu artinya kan kira-kira kan kalau kita membacanya dari sisi itu. Jadi akhirnya saya membaca banyak sekali artikel yang ditulis oleh para pengamat Israel yang semuanya sepakat mengatakan, oh ini udah jadi Vietnam. Iya, iya. Itu ini pengamat Israel. Pengamat Israel sendiri mengatakan, ini sudah jadi Vietnam, udah susah ini, nggak ada ujungnya. Iya kan? Jadi misalnya kita sekarang gembira dengan gencatan senjata ini karena kita mencegah lanjutnya pembunuhan, iya kan? Lanjutnya pembantaian. Kita tentu berbahagia karena itu. Makanya saya bilang ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan, karena kita bisa menghentikan darah di sini, iya kan? Kita bisa menghentikan pembunuhan. Tapi dalam makna militer, dalam makna histori atau sejarah perlawanan, kita bisa mengatakan ini kemenangan besar. Dan yang paling membuatnya menjadi kemenangan besar dan membedakannya dengan yang sebelumnya itu tadi, bahwa Gaza sudah jadi Vietnam. Iya, iya. Vietnamnya bagi Israel. Iya, bagi Israel. Iya, kalau dulu kan di juga ya, Vietnam Anda kenal dulu kan ada bom napalm dulu yang dipakai, iya kan? Mereka juga kan berperang dari parit-parit dari namanya? Bawah tanah kan semuanya gitu ya. Sama yang terjadi juga seperti itu. Bagi kebanyakan orang di Palestina juga mereka juga berpikir seperti itu. Ini adalah perang kemerdekaan, ini adalah Vietnam. Pak Anies, terkait ceasefire kali ini nih Pak Anies, ada sudut pandang juga nih. Ada sudut pandang juga yang saya baca dari netizen gitu ya, bahwa ceasefire ini juga salah satu faktornya adalah karena kejadian di Los Angeles kemarin. Sehingga Amerika ini sebagai pendukung utamanya Israel mengalami banyak kerugian, kemudian mereka butuh revitalisasi Los Angeles sampai triliunan, sehingga kehabisan dana untuk mendukung Israel. Ini gimana pandangannya Pak Anies? Ini bisa masuk? Bisa dari situ. Sebenarnya juga begini. Ini perubahan dulu yang saya cerita soal Gaza sudah jadi Vietnam, ini adalah perubahan di lapangan ya. Tapi ada perubahan yang penting yang lainnya, yaitu datangnya pemerintahan Donald Trump. Kenapa ini penting disebutkan di sini? Dalam 4 tahun terakhir ini kan kita menyaksikan perang. Yang pertama ada COVID dalam 5 tahun terakhir ini ya. COVID dari tahun 2020 sampai 2022 ini ya, paling tidak ya. 2022 ada perang Ukraine. Rusia Ukraine. 2023 ada perang Palestina. Iya kan? Ini maknanya apa? Jadi sekarang ini kita sedang memasuki tahapan konflik geopolitik yang semakin tajam, semakin dalam. Perang di Ukraine itu maknanya adalah bahwa zona yang paling aman di dunia selama ini yaitu Eropa sekarang tidak aman. Terjadi juga. Iya kan? Dan yang terlibat di sana adalah great power semuanya yang punya nuklir. Iya kan? Anytime perang ini berlangsung lebih mengalami eskalasi besar, semua orang tahu ujungnya akan seperti apa. Iya kan? Palestina juga mengalami hal yang sama. Memang yang tampak berperang itu adalah Israel dan Palestina. Tapi kenyataannya semua great power juga terlibat di situ. Iya kan? Amerika terlibat. Ya, Rusia jauh atau dekat juga ada di situ. Cina juga ada di situ. Di luar dari pelaku regional, ada Iran, ada Turki. Iya kan? Coba bayangkan yang perangnya terjadi di Gaza, yang ikut bantu Hizbullah dari Lebanon, yang ikut bantu Yaman, Houthi dari Yaman, iya kan? Ini artinya apa? Ini kan perang kawasan pada dasarnya. Betul. Cuma belum di scale up aja gitu. Iya kan? Kalau nanti pakai bahasa orang dagang nih ya, orang startup gitu. Scale up. Iya kan? Dia belum dieskalasi. Tapi pada dasarnya semua pelaku lokal, semua pelaku regional, semua great power terlibat di sini. Iya kan? Baik artinya, yang malu-malu maupun yang terlihat ya. Dan sepanjang itu kan kita lihat ada serangan antara antara Iran dengan Israel, ya kan? Saling serang balik ini kan. Jadi sekarang pertanyaan bagi semua orang, how low can you go? Iya kan? Itu kan pertanyaan bagi semua orang. Ini mau sampai di mana ujungnya? Betul.
Sekarang Donald Trump datang dengan fakta yang lain, bahwa dalam konflik supremasi antara Amerika dengan Cina misalnya, dia harus memilih gitu. Iya kan? Oke. Terlalu banyak front buat dia. Benar-benar. Dia harus keluarin duit di Ukraine, keluarin duit di Palestina, dan tidak ada di dalam ufuk, dalam horizon bahwa dia akan menang di dua front itu. Betul. Iya kan? Sementara dia punya masalah yang lain. Iya. Betul, itu. Lebih besar lagi. Yang lebih banyak. Pembelahan dalam masyarakat Amerika luar biasa. Dalamnya kan. Tadi malam kan kita menyaksikan pidatonya, kan clear semuanya. Siapa yang akan dihadapi oleh perang, misalnya oleh Trump ya kan? Imigran ilegal. Ini satu masalah besar buat dia kan? Ya. Trump mengatakan bahwa kartel-kartel narkoba ini adalah teroris. Ya, kartel-kartelnya ya. Dan banyak hal yang kita lihat semuanya dalam pidato ini yang menunjukkan bahwa ini semuanya menunjukkan bahwa ada prioritas yang berbeda antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Biden. Ya. Prioritas pemerintahan Trump ini adalah pendataan di dalam. Dia harus melakukan penghematan anggaran besar-besaran. PR-nya banyak ya. PR-nya terlalu banyak. Dan Trump mulai melakukan melis ulang, mendaftar ulang prioritas-prioritasnya. Dan di antara prioritasnya ini harus ada damai di Timur Tengah dan di Ukraine. Iya. Jadi kita lihat ini orientasinya ya. Makanya kelompok kanan yang menjadi sekutu Netanyahu misalnya, Smotrich sama Ben Gvir misalnya, itu kan nggak setuju dengan dengan gencatan senjata ini kan, karena menganggap ini kekalahan besar. Tapi ada tekanan yang kuat supaya mereka mau menerima. Karena ini orang punya masalah yang lain, orang tidak mau lagi spending. Iya. Yang di sini kan? Iya. Orang tidak mau lagi spending di sini. Amerika punya masalah yang lain. Apalagi kalau misalnya omongannya sebelumnya mau dilanjutin, mengambil Kanada, mengambil Greenland. Iya. Iya kan? Kalau tadi malam kan kenal kan disebutkan gitu ya. Tapi maksudnya ini prioritasnya yang berubah. Prioritas yang berubah ini mengubah konstelasi di kawasan ya? Itu. Saya kira karena orang membaca situasi itu tadi, kenapa jatuhnya rezim Bashar Assad itu bisa begitu cepat? Iya kan? Hitungan hari ya Pak Anies. Dan relatif tanpa perlawanan kan? Iya. Orang membaca ini ada celah. Take overnya itu kan cepat sekali kan? Iya. Dan makanya saya menyebutkan ini ada 3 peristiwa sebenarnya terjadi hampir di waktu bersamaan. Satu, jatuhnya rezim Bashar Assad ini. Yang kedua, ini adalah gencatan senjata. Tapi ada yang lain, yaitu perjanjian strategic partnership antara Rusia dengan Iran. Ini di waktu yang sama juga. Di waktu yang sama? Di waktu yang sama ini semuanya. Selebrasinya baru kemarin di Moskow, orang tanda tangan. Putin dengan Presiden Iran tanda tangan. Ini kan juga punya makna kan? Iya kan? Menarik gimana sih? Jadi orang sudah mulai melihat bahwa tahun-tahun ke depan ini kita akan menghadapi tahun pendalaman konflik geopolitik yang lebih dalam. Artinya apa? Waktu kita sudah menghadapi putaran krisis geopolitik yang kencang seperti ini, akan banyak yang kolaps. Anda lihat kan rezim Bashar Assad kolaps kan? Jatuh ini kan? Dengan mudahnya berganti rezim ya kan? Jadi konflik geopolitik ini Palestina hanya satu spot. Cuma karena ini adalah satu wilayah lalu lintas perdagangan yang luar biasa, padatnya, volumenya juga luar biasa besarnya, maka Palestina ini bisa menjadi game changer, bukan hanya di kawasan tapi juga secara global. Dampaknya itu luas. Dampaknya luas ya. Kalau ini ada eskalasinya, misalnya tiba-tiba Israel menyerang Iran, terus terjadi eskalasi, ini bisa lepas kontrol, orang nggak bisa mengontrolnya gitu. Kalau tidak terkontrol, maknanya apa gitu? Kalau tidak kontrol ya, iya kan? Ya akhirnya semua spendingnya. Kan? Sekarang waktu perang Ukraine kan kita mengalami kenaikan inflasi kan? Iya. Karena dampaknya kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Iya. Kan? Berapa jauhnya Ukraine dari kita gitu? Jauh. Jauh kan? Jauh, tapi kena dampak. Kita kena dampak semua kan, semua negara Eropa kena dampak, iya kan?
Sama juga nanti yang terjadi kalau ini terjadi eskalasi di situ. Jadi saya kira pemerintahan Trump dalam hal ini mengubah prioritasnya. Iya. Tapi secara personal Trump pun sebenarnya tidak mendukung Palestina juga ya Pak Anies ya. Artinya dia terpaksa melakukan kebijakan-kebijakan ini karena memang hitung-hitungan dia sebagai pebisnis. Sebenarnya lebih orang karena ada prioritas tadi itu Pak Anies ya. Orang kan mereka berpikir dalam skala kepentingan nasional. Iya. Misalnya mereka berpikir kenapa kita mesti spending untuk Ukraine? Iya itu. Apa kan pasti kan kepentingan kita apa, benefitnya apa? Kan itu sebenarnya kan cara mendefinisikan kepentingan nasional itulah yang berbeda pada dasarnya. Tapi apapun cara menghitung kepentingan nasionalnya, dia datang dalam satu konteks di mana Gaza sudah berubah jadi Vietnam. Iya kan? Ada narasi itu konteks juga. ini juga mempengaruhi bahwa ini nggak ada ujungnya. Iya kan? Nanti ini nggak ada ujungnya. Dia lagi ya kayak kasus di waktu Amerika Vietnam. Kalau sekarang misalnya Gaza terus menerus dibombardir, tapi tawanan nggak ketemu. Iya, benar. Itu kan mananya apa gitu? Ya intelijen gagal, militer gagal, iya kan? Objek istilahnya military objektifnya tidak tercapai. Iya kan? Setelah sekian bulan ini ya. Setelah sekian bulan kan itu kan maksudnya. Iya. Jadi nggak ada kalau orang bicara soal endingnya kemana itu yang nggak jelas gitu. Tapi kalau dari penjelasan Pak Anies ini kita juga jadi kayak bisa nangkep bahwa ya bahasanya tadi yang pembahasannya ada dari sudut pandang bahwa terjadi kebakaran di Los Angeles ini juga semakin memperkuat adanya gencatan senjata ini juga, Pak. Kan saya juga baca banyak ya orang menghubungkan. Sebenarnya orang bisa memframing isu Los Angeles ini dengan caranya masing-masing lah ya. Iya. Pada dasarnya kan kebakaran di hutan di sana kan relatif terjadi hampir tiap tahun ya. Iya. Cuma kebetulan yang sekarang skalanya besar sekali, paling besar di antara yang sebelum-sebelumnya kan. Dan yang bikin ramai ini Pak Anies, netizen berita di sana itu sudah menghitung biaya revitalisasi itu sudah sampai ribuan triliun dan itu adalah nominal 3 kali lipat pemerintah Amerika mendukung Israel membelanjakannya alutsista ke sana gitu. Sehingga kan warganya jadi kan langsung hitung-hitung ini gara-gara ini nih. Jadi pajak kita dipakai untuk perang. Orang framingnya beda-beda masing-masing kan. Para pendukung Palestina bikin framing ini laknat Allah misalnya kayak itu. Ada hukuman dari Allah, ada yang begitu. Tapi di dalam bagi Partai Republik, bagi para pendukung Donald Trump, itu kan markasnya Demokrat. LA. Stronghold-nya. Iya. Jadi framing begitu juga bisa fabrication ya. Iya. Bisa. Jadi dan gubernurnya ini kan salah satu calon mau nyapres juga nanti gitu lah. Oke. Jadi ada sisi itu. Dan yang kedua di sini kan ada dengan California khususnya ini kan ada terutama dari sisi Elon Musk ya waktu dia memindahkan headquarternya Twitter, kantornya ke Texas, yang sekarang disusul oleh pemiliknya Meta, Facebook, ikut. Jadi pada dasarnya ini ada pertarungan narasi di dalam Amerika sendiri. Mereka sendiri juga ada. Dan sekarang dampak dari pertarungan narasi ini bukan hanya di internal Amerika, tapi bahwa Trump, Elon Musk ini juga akan mendukung sekutu-sekutunya di Eropa, ya kan? Dia tidak setuju dengan kanselir Jerman sekarang ini harus dikalahkan. Dia nggak setuju dengan PM-nya Inggris yang sekarang ini harus dijatuhkan dan seterusnya. Ini kan banyak nih. Jadi pada dasarnya sedang terjadi ini adalah satu perang dari kelompok kanan di sana di Barat, di Amerika secara khusus dan di Eropa melawan kelompok neoliberal. Ini yang sedang terjadi itu loh. Kebetulan California ini karena ada Hollywoodnya, ada Silicon Valley-nya, itu stronghold-nya kaum liberal di sana. Dan juga isu LGBT dan semua ada di situlah semuanya, iya kan? Kusut ini. Kusut udah mulai kusut di dalam nih Pak Anies nih. Seperti itu. Jadi orang ngasih framing itu dari semua sudut itu. Dari semua sudut ya. Dari semua sudut ya. Kita jadi memang sebagai warga biasa ya Ndra ya, kadang-kadang nangkepnya
Kan jadi menghubung-hubungkan Pak. Iya. Apalagi jadi kan. Iya juga sih. Memang kalau orang berpikir misalnya, siapa sih yang menguasai Silicon Valley, siapa yang menguasai Hollywood dan seterusnya, orang kan pasti menghubung-hubungkannya. Nyambung terus. Asosiasi nih, ini asosiasi. Nah kembali ke ceasefire nih Pak, biar kita nggak terlalu pusing ya ngurusin dapur Amerika nih. Kan banyak negara terlibat nih Pak Anies di ceasefire ini ya, ada Qatar, ada Mesir dan juga termasuk Amerika sendiri ya gitu. Nah kalau untuk Indonesia sendiri Pak Anies, apakah punya peluang atau rencana untuk berperan lebih aktif di mediasi konflik yang serupa? Jadi gini, Presiden kita Pak Prabowo ingin terlibat dalam mediasi konflik sebagai peacemaker lah. Di banyak sekali konflik-konflik di dunia ingin terlibat dalam resolusi di Ukraine dan juga di Palestina. Tapi di Palestina ini kan kita punya satu masalah, yaitu bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina, dan karena itu kita tidak terlibat dalam mediasi langsung, karena terlibat dalam mediasi mengandung makna pengakuan. Ke situ. Kepada kedua belah pihak. Iya. Itu ya. Jadi pengakuan dari Indonesia kepada Israel itu kan tidak ada selama ini. Iya. Karena kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu. Iya kan? Iya. Itu. Makanya kita tidak terlibat dalam dalam proses mediasinya. Tapi kita ikut membantu kemerdekaan Palestina. Jadi kita langsung mengambil standing di sini. Ada posisinya langsung. Jadi kita mendukung kemerdekaan Palestina, dan karena itu dengan semua cara yang bisa kita lakukan melalui jalur politik, diplomasi, bantuan kemanusiaan, bantuan media dan seterusnya, itu semuanya kita lakukan. Ini point of view-nya menarik juga Pak Anies. Artinya ketika kita Indonesia memutuskan untuk ikut membantu mediasi, berarti secara tidak langsung kita juga mengakui keberadaan negara Israel itu ya. Apakah memang seperti itu penilaiannya Pak? Maksudnya saya kira yang kita akui nanti adalah apabila ada two-state solution, ada solusi dua negara, ya kan? Kalau solusi dua negara itu kan ada di PBB kan, dan saya kira semua faksi Palestina juga mau. Kalau semua faksi Palestina setuju, ya kita nggak bisa melangkah lebih jauh kan? Betul. Kan itu urusan mereka pada akhirnya kan. Istilahnya kalau ini tanah Anda diserobot semuanya, terus Anda mengambil sebagiannya, tapi itu hidup bertetangga, ya itu urusan Anda lah gitu kan. Iya kan, kira-kira kan begitu kan, dalam perspektif itu perspektifnya two state solution gitu ya. Nah cuma ada konteksnya yang sekarang berbeda. Bagi orang-orang di Palestina, two state solution pasti akan dianggap sebagai tahapan dalam perjuangan kemerdekaan. Iya kan? Tapi saya kira bagi Israel sekarang, kecuali kalau kita nggak tahu mereka akan memutuskan seperti apa, saya tidak menduga bahwa mereka akan setuju, karena itu pasti dianggap sebagai kekalahan. Pasti. Iya kan? Kan yang ada dalam proposal mereka kan itu adalah Israel Raya. Mereka ingin one state solution. Yang sekarang ini belum cukup. Itu ya. Cuma kan perubahan lanskap lapangan ini yang mengubah Gaza menjadi Vietnam ini kan membuat orang bertanya, proyek Israel Raya ini masih relevan atau enggak? Kalau orang kembali ke two state solution, kira-kira itu maknanya adalah bukan Israel Raya, itu maknanya adalah Israel minimalis. Cukup sampai di sini kan, kira-kira gitu kan? Karena dari puluhan tahun ya begitu-begitu aja. Iya begitu kan, kira-kira gitu ya. Itu sulitnya. Makanya kenapa susah ketemu two state solution, itu susahnya di situ sebenarnya gitu ya. Pak Anies, ini mungkin menyangkut waktu itu kami membaca satu media Pak Anies ya. Nah ini mungkin pengen validasi dari Pak Anies juga, maksudnya terkait statementnya adalah Donald Trump itu ingin relokasi warga Gaza itu ke beberapa negara gitu. Nah salah satu adalah Indonesia, dan sampai ada statementnya 2 juta gitu. Kami agak bingung waktu itu kan, ini benar nggak 2 juta habis dong semua itu. Terus karena ada masalah ya mungkin rekonstruksi di sana gitu, jadi akhirnya dipindahkan dulu. Kan ada beberapa pandangan kita jadinya. Misalnya satu, mungkin itu terjadi atau tidak, misalnya itu kan. Terus kedua, kalau misal dipindahin itu kan jadi kosong. Nanti punya siapa tuh nanti? Ada itu juga Pak. Nah mungkin validnya ini benar nggak sih Pak?
Jadi Kemlu sudah mengeluarkan statement hari ini ya. Soal ini ya. Jadi bahwa satu, tidak ada pembicaraan soal itu sama sekali. Tidak ada. Nggak ada. Kita nggak ada informasi yang disampaikan ke kita, juga nggak ditanya-tanya dan seterusnya. Cuma ada yang melontarkan dari tim suksesnya Trump. Oh, itu tim suksesnya. Kita dapat beritanya. Itu ada yang mengungkapkannya begitu. Tapi pada dasarnya semua kata relokasi itu pasti ditolak oleh masyarakat Gaza. Iyalah, untuk alasan apapun juga. Iya. Termasuk rekonstruksi. Orang dibom aja mereka nggak keluar, apalagi kalau coba rekonstruksi. Iya. Iya kan? Benar. Jadi itu pasti akan ditolak oleh mereka itu. Pasti mereka akan tolak dan menganggap bahwa ya itu bukan relokasi namanya kayak itu pengusiran. Itu pasti akan dianggap oleh mereka begitu. Nah, tapi Pak Anies masih terkait dengan berita relokasi tadi nih ada ya kita bicara konspiratif sedikit lah Pak Anies ya. Apa mungkin ini ada permainan memang semacam test the water ya gitu ketika disebutkan ada 2 juta warga Palestina akan direlokasi ke Indonesia, kemudian nanti akan ada penolakan seperti kemarin kan ya Rohingya, kemudian banyak yang tolak, akhirnya mereka seperti membaca begitu. Oh ini kalau kita hembuskan isu ini akan terpecah nih suara di Indonesia nih. Yang tadinya semuanya serunya mendukung, 80-90% mendukung, ketika ada isu ini jadi pecah. Gimana Pak Anies memandangnya Pak Anies? Saya kira nggak akan berdampak ke situ ya, karena pertama, satu itu pasti akan ditolak oleh warga Gaza sendiri ya. Nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, disuruh ke sini aja nggak mau. Tapi di sini banyak yang welcome Pak Anies. Saya baca di internet itu banyak silakan datang. Pada dasarnya kan begini, kita sih kan welcome dalam pengertian ya orang kalau cari tempat berlindung ya kita terima, iya kan. Tapi ini kan bukan cari tempat berlindung kan. Iya. Saya justru membaca yang lain, psikologi orang Gaza, orang dibom aja semuanya masih bertahan. Pergi nggak mau ke Sinai kok bahkan mereka itu kan. Apalagi ya jauh-jauh ke Indonesia gitu. Iya, padahal ada gencatan-senjata ini udah nggak mungkin banget gitu ya Pak ya. Nggak mungkin. Oke, itu cukup terwakili ya. Soal peran itu kita dari tadi penasaran Pak. Mungkin nggak sih mereka aja dibombardir tetap bertahan di situ. Justru saya sebenarnya pengen menganjurkan, menghimbau kita di Kemlu sekarang sedang mengkoordinir semua lembaga NGO yang bekerja untuk kemanusiaan selama memberi ini. Bantuan ya Pak ya. Untuk mulai menggalang bantuan yang besar untuk Palestina. Khususnya Gaza, baik untuk tujuan bantuan kemanusiaan jangka pendek yang mendesak. Setelah gencatan senjata ini seperti tenda, makanan, obat-obatan, air bersih dan seterusnya ya. Maupun nanti untuk rekonstruksi Gaza. Jadi daripada memikirkan orang Gaza datang ke sini, mendingan kita memikirkan bagaimana kita berkontribusi membangun ulang Gaza. Saya sudah bertemu dengan Majelis Ulama, dengan Basnas, dengan Mercy, tadi dengan FOS, dan insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan NGO-NGO yang besar yang terlibat di sana. Ini kita akan koordinir semuanya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa menggalang dana yang cukup besar, cukup signifikan. Amin. Karena ada 2 pertimbangan ya. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia. Dan juga negara Muslim dengan ekonomi terbesar di dunia. Di G20 itu ada 3 negara Islam yang jadi anggota G20. Ada Indonesia, ada Turki, ada Arab Saudi. Indonesia yang paling besar ekonominya. Ekonominya Pak? Iya. Jadi jangan merasa miskin. Iya. Dilihatnya dari apanya Pak? Masa secara ekonomi? GDP-nya kita paling besar. Iya. Sama Arab Saudi? Iya. Di atas Turki, di Arab Saudi. Dan kalau potensi Indonesia ini bisa jauh lebih besar. Indonesia ini harusnya bisa masuk 5 besar dunia secara ekonomi gitu. Cuma kita aja suka merasa miskin gitu lah. Iya ya. Suka atau merasa minder. Minder. Rendah diri. Ini negara kaya. Jadi kita jangan sampai nanti Indonesia adalah negara Muslim terbesar tapi sumbangannya terkecil. Nah, yang kedua, saya menyaksikan ada perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia sekarang ini yang jauh lebih dermawan daripada dulu-dulu. Masya Allah. Kalau Anda melihat penggalangan dana Palestina, bencana apa aja, terasa betul bahwa masyarakat kita itu mau kaya mau miskin sama-sama ingin memberi. Dan ini ada momentum Palestina ini sebagai kiblat
Al-Aqsa sebagai kiblat kita yang pertama, juga kita kembali kepada narasi keagamaan itu. Di samping juga kita ingin Indonesia hadir dengan peran leadership yang lebih besar yang selama ini belum dimainkan oleh Indonesia di dunia Islam. Saya kira itu salah satu tujuan dari Pak Prabowo waktu mengadakan posisi wamen untuk dunia Islam. Iya, sekarang ini kan pertama kali ada. Iya, ini saya melihat juga wamen sekarang ada 3 ya, Pak Anies ya. Dan yang saya baca nih Pak Anies untuk membidangi dunia Islam Timur Tengah ya. Nah, jadi ini memang karena ini pertama kali diadakan, memang tujuannya ini salah satunya. Masya Allah. Supaya Indonesia mulai mengambil peran-peran leadership di dunia Islam. Saya kira kehadiran kita di Palestina akan mengintegrasikan Indonesia lebih jauh lagi secara budaya, emosi, pikiran, dan ekonomi politik dengan dunia Islam, insya Allah. Ya, alhamdulillahnya memang kalau soal donasi ini, ya kita tahu warga Indonesia ya, Pak Anies ya, luar biasa ya, negara paling dermawan mungkin ya. Masya Allah, tabarakallah. Kami juga Pak Anies, alhamdulillah ya mungkin pasti kalau doa kita pasti memberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Memang kemarin baru aja kami memberikan bantuan kepada Palestina, Pak, berupa air bersih, jaket karena musim dingin. Dari Desungkars ini ya? Dari Desungkars ya. Terus ada pembentukan haloka-haloka kayak tenda-tenda gitu Pak, untuk anak-anak sekolah belajar gitu. Itu juga kita memberikan bantuan ke sana. Dan sebenarnya masih ada di dana itu masih ada Pak, berapa M gitu ya di tempat kami. Karena kami kan mencoba untuk mengumpulkan donasi tersebut. Kan kemarin nggak bisa. Karena ditutup kan untuk memberikan bantuan ini baru alhamdulillah sudah terrealisasi nih Pak. Dan waktu itu kita pernah ngobrol sama Bang Onim ya waktu itu ya. Iya, Bang Onim. Beliau kan yang tinggal di sana waktu itu dan bilang sama kami juga bahwa kita memberikan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina itu Masya Allah bagus banget. Tapi yang harus diingat adalah paskanya. Nah mungkin kita bilang nggak pasca lah, tapi ketika masa gencatan senjata ini, rekonstruksi ini kan penting Pak. Tadi seperti Pak Anies sampaikan juga, berarti ini saatnya kita ya Pak ya, untuk memberikan bantuan benar-benar langkah konkret kepada warga Palestina ya Pak ya. Nanti Desungkar ikutan lah insya Allah itu. Amin. Sangat terhormat. Kita akan koordinir semua supaya kita ikut semuanya. Cuma kita mau masuk di proyek-proyek yang lebih besar, mungkin menambah rumah sakit yang sudah kita bangun, sekolah, dan sumber air minum ya, air minum, infrastruktur lainnya yang diperlukan oleh mereka. Saya kira juga compound perubahan kita bisa masuk semua di situ karena ini kan mendesak semua ya. Jadi sekarang kita mau mengkoordinir bantuan ini supaya lebih tepat sasaran dan lebih juga ada sisi simbolisnya. Dan ada yang penting yang saya juga mau sampaikan ya, di Kemlu kita juga ingin mengembangkan track baru dalam diplomasi ini, track kemanusiaan ini. Track baru dalam diplomasi. Ini seperti diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan. Jadi Desungkar bisa ikut menjadi bagian di sini. Bismillah. NGO kita semuanya bisa ikut sebagai mengambil bagian dalam diplomasi kemanusiaan. Amin. Insyaallah. Kemudian Pak Anies ini terkait bantuan ya, kita sangat bersyukur ya bantuan-bantuan ini sudah mulai masuk dan mulai dibuka kembali blokadenya, bantuan makanan, bantuan obat-obatan gitu. Nah negara-negara lain ini Pak Anies kan saya baca di berita nih di CNN kan sudah banyak negara yang terbukti membantu dari sisi persenjataan ke Israel nih Pak Anies. Mungkin nggak sih Pak Anies negara-negara seperti kita atau negara Muslim lainnya juga membantu hal yang sama? Kalau bantuan secara senjata ya kita tidak ingin menciptakan eskalasi. Itu ya. Kalau kita memberikan bantuan senjata itu kira-kira sama artinya kita mendorong untuk eskalasi. Jadi kita tidak sampai di situ. Kita sampai di bantuan diplomasi, bantuan politik, bantuan kemanusiaan. Sebab kalau kita terlibat di situ di bantuan senjata, itu sama aja kita mendorong terjadinya eskalasi di situ. Nggak berhenti-berhenti ya Pak Anies. Berhenti. Justru kita mau menghentikan perang. Iya. Siap. Masya Allah. Pak Anies ini terima kasih. Mungkin terakhir Pak Anies. Ini ada seorang anggota Biro Politik Hamas. Nama beliau adalah Khalil Al-Hayya. Ini sempat menyebut nama Indonesia dalam pidatonya Pak Anies. Artinya mereka sudah dengar? Sudah ya. Jadi mereka ini kan
bagaimanapun juga di antara negara-negara Indonesia disebutkan juga Pak. Artinya Indonesia ini punya ada di hati mereka lah Pak. Iya. Nah Pak Anies mungkin gimana menanggapinya pertama, terus mungkin ada yang pengen dibalas nggak Pak kira-kira Pak dengan perkataan? Pertama saya mengenal beliau secara pribadi. Oh Masya Allah. Masya Allah. Ini saya udah beberapa kali bertemu dengan beliau. Ya beliau sekarang ya kira-kira top leadernya Gaza lah sekarang Gaza, yang ada di pimpinan Hamas sekarang ini. Dan saya kira karena Indonesia sudah hadir lama dalam bantuan kemanusiaan ini, saya sendiri secara pribadi itu sejak tahun 94 khususnya Hamas kan berdiri tahun 88 iya kan, tahun 88, dan sejak sosialisasi awal saya ikut sebagai penerjemahnya dulu. Saya dulu penerjemah translator dulu di sini. Jadi saya mengikuti perkembangan ini dengan baik dan saya kira Indonesia seharusnya juga sudah mulai perlu memikirkan hubungan yang terbuka dengan Hamas Karena saya yakin betul juga bahwa jalan menuju kemerdekaan Palestina ini insya Allah makin dekat gitu ya. Amin. Dan kita ingin Indonesia hadir di momentum-momentum yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Palestina ini. Kehadiran kita, demo-demo yang ada di jalanan, bantuan kemanusiaan, itu meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar melakukan hal yang benar dalam memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Dan saya kira juga kita bukan cuma menginspirasi, menguatkan mereka kita juga menginspirasi orang-orang yang ada di luar, di Eropa, di Amerika. Iya kan? Kalau orang turun demo ke jalanan kan orang melihat jauh betul Indonesia dari Palestina gitu. Tapi hatinya kok dekat betul dengan Palestina. Bertahun-tahun Gitu. Ya terus acara dengan Desungkar hari ini kan. Masya Allah. Salah satunya. Masya Allah. Terima kasih Pak Anies. Ini juga kalau misalnya ngomong kita soal Palestina, mudah-mudahan kami juga ada andilnya Pak Anies. Salah satunya soal pengumpulan donasi itu pertama. Terus kedua juga kita sudah membicarakan tentang Palestina itu sekitar berapa video, Far? 29. Sekitar 29 video Pak. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuka literasi, informasi, edukasi tentang Palestina. Pak Anies terima kasih. Semoga Allah selalu jaga Pak Anies. Amin. Semoga selalu diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti ini bukan yang pertama ya Pak ya. Insya Allah. Bukan hanya pertama, maksudnya kedua, ketiga boleh ya Pak ya. Banyak. Nanti kita bisa judul kita banyak. Judul kita. Alhamdulillah. Palestina belum merdeka soalnya. Iya, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Anies. Sama-sama. Oke teman-teman semua, Masya Allah sekali lagi kita berterima kasih kepada Pak Anies ya atas waktunya hari ini dan informasi ilmunya juga kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.